Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pagi ini melanjutkan penjelasan tentang keagungan dan kemuliaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa dan telah meriwayatkan sapa Abu Thalhah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abu Thalhah berkata, dakhaltu aku masuk ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhuhu, sedangkan wajah Rasulullah itu yubriqu, bercahaya. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ma ra'aituka kal yaumi, aku tidak melihatmu seperti hari ini. Atyaba, lebih wangi, nafsan, aroma tubuhnya. Wala adhara, dan tidak lebih tampak jelas, minka darimu, basaron, manusianya atau gembiranya. Artinya Abu Thalhah meriwayatkan bahwa ketika dia masuk ke rumah Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, menyaksikan penampilan Rasulullah itu beda dengan biasanya. Kalau biasanya ya sekedar bercahaya, kalau ini cahayanya sangat terang. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu memang selalu wangi, Pak. Walaupun tidak pakai parfum, Rasulullah itu tubuhnya, keringatnya itu wangi. Tapi hari itu cahayanya lebih terang, wanginya juga lebih wangi. Dan Rasulullah tampak berseri-seri, tampak gembira, tampak senang. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mali la tatibu nafsi, bagaimana mungkin aku tidak sangat bergembira. Wa qad ja'ani, dan sungguh telah datang kepadaku sapa Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, as-sa'ata, pada suatu saat. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, man shalla alaika, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu, sholatan dengan satu bacaan sholawat, min ummatika, dari umatmu, kutibat, maka akan ditulis lahu baginya, biha, sebab satu sholawat tadi, ditulis apa, asru hasanatin, 10 kebaikan. Tidak hanya itu saja, wa muhyat, dan dihapus anhu, dari si hamba tadi, apa, asru sayyiatin, 10 keburukan. Wa rufi'at, kemudian diangkat lahu bagi si hamba tadi, apa, asru darajatin, 10 derajat. Ditampaknya Rasulullah hari itu wajahnya berseri-seri, bercahaya, aromanya wangi, karena baru saja menerima kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang kabar gembiranya ini semuanya menguntungkan buat umatnya. Dan Nabi Muhammad itu kan sangat mencintai umatnya, sehingga kalau ada sesuatu yang menguntungkan umatnya, itu Rasulullah sangat bergembira. Apa itu kabar gembira itu? Malaikat Jibril mengatakan bahwa barang siapa yang membaca 1 kali bacaan sholawat dari umatmu, maka pertama, dia akan ditulis sebagai orang yang telah berbuat kebaikan 10 kali atau 10 kebaikan. Kemudian keburukannya yang 10 dihapus, derajatnya dinaikkan 10 derajat, padahal bacanya cuma sekali. Ini kan luar biasa ya. Hanya dengan satu amalan yang cukup singkat, tapi keutamaan yang Allah berikan luar biasa. 10 kebaikan
kemudian dihapus 10 keburukan, dinaikkan 10 derajat. Maka Rasulullah bergembira sehingga kegembiraan itu tampak ya, dalam ekspresi wajahnya, bercahaya, berseri-seri, bahkan aroma tubuhnya pun juga sangat wangi. Waqala, dan berkata lahu kepada seseorang tadi, sapa al malaku malaikat mislama qala, sebagaimana apa yang engkau katakan. Wa fi lafdin akhara, dalam redaksi yang lain, wa raddallahu taala alaihi misla qaulihi, dan Allah akan membalas kepada si hamba tadi sesuai dengan yang dia baca, sesuai dengan yang dia ucapkan. Ini penjelasan tentang keutamaan baca sholawat. Sekali saja ya, keutamaannya seperti itu. Ditulis sebagai 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dinaikkan 10 derajat. Waruya, dan diriwayatkan an Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, kuntu, adalah aku, ukhitu, sedang menjahit sayan, sesuatu, fi waktu sahari, di waktu sahur. Di Sayyidatina Aisyah menceritakan pada suatu hari saya sedang menjahit, mungkin jahit baju ya. Dan ini jahitnya masih jahit manual atau jahit tradisional. Jangan dibayangkan terus Nabi sudah punya mesin jahit, itu tidak ya. Itu yang jarumnya dipegang jari kita, itu maksudnya, itu jahit yang tradisional gitu. Dan melakukannya itu di waktu sahur. Waktu sahur itu kan ya waktu menjelang subuh. Fasa kotot, kemudian jatuh apa al ibratu, jarumnya, mini, dariku. Wan tofa'a, dan mati apa al misbahu, lampu ya. Jadi mungkin karena ada angin atau apa, waktu sahur dia jahit baju, kemudian jarumnya jatuh, kemudian lampunya mati. Padahal waktunya ini bukan waktu siang hari, waktu sahur, jadi masih gelap. Fatakhola, kemudian masuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adha'a, maka menjadi terang apal baitu, rumah, min diya'i wajhihi, disebabkan kena pancaran cahaya wajah Rasulullah. Jadi wajah Rasulullah itu benar-benar bercahaya sampai ya, ruangan yang gelap. Kalau Rasulullah masuk di ruangan itu akan menjadi terang. Jadi bisa jadi di rumah Rasulullah itu tidak perlu lampu. Kenapa? Kalau Rasulullah masuk rumah sudah terang gitu. Fawajatu, maka kemudian aku bisa mendapatkan atau menemukan al ibrota, jarum. Di jarum yang jatuh di malam hari, malam hari kan ya, waktu sahur itu kan masih gelap. Lampunya mati di waktu sahur, jarum kan kecil, terus jatuh di lantai. Padahal rumah Rasulullah itu lantainya kan tidak di keramik, sehingga bisa jadi jarum itu langsung masuk ke dalam tanah gitu. Tapi itu saja karena kena pancaran cahaya Rasulullah itu bisa diketemukan, berarti terang sekali ya, berarti terang sekali ya. Fakultu, kemudian aku berkata, ma'at wa wajhaka, aduh alangkah terangnya wajah engkau ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyata, wahai Aisyah, al-wailu, celaka, liman, bagi orang, lam yaroni, yang tidak bisa melihatku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Qalat, Aisyah berkata, fakultu, kemudian aku bertanya, manil ladzi lam yaroka, siapa orangnya yang tidak bisa melihatmu yaumal kiamati, pada hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, al-bakhilu, yaitu orang yang pelit ya. Jadi setelah Sayyidatina menyaksikan betapa wajah Rasulullah sangat bercahaya, sampai jarum yang jatuh saja bisa diketemukan, kemudian Rasulullah bersabda, celakalah orang yang tidak bisa melihatku nanti pada hari kiamat, walaupun dia umatku. Aisyah kaget, siapa mereka itu ya Rasul? Kata Rasulullah, mereka adalah orang yang pelit.
Tapi ternyata pelit yang dimaksud di sini bukan pelit masalah duit atau harta, bukan, Pak. Fakultu, kemudian aku berkata atau bertanya, waman wal bakhilu ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan orang yang bakhil ini wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi orang idza dzukirtu, ketika aku disebut indahu di sisinya, lam yusolli, kemudian dia tidak membaca sholawat alayya kepadaku. Orang yang pelit itu adalah orang yang mendengar namaku disebut, dia dengar tapi dia tidak mau baca sholawat. Itu namanya orang yang sangat pelit, ya. Sekedar baca sholawat aja enggak mau. Nah, orang seperti ini nanti nggak bisa melihat Rasulullah di hari kiamat, tidak bisa melihat Rasulullah, maka dia termasuk orang yang celaka, ya. Makanya kemudian ya, kita diajarkan kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita dianjurkan membaca sholawat. Kalau misalkan nyebutnya hanya Muhammad gitu, kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi gitu. Jadi itu ada tuntunannya, Pak, itu ya, ada tuntunannya. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut di mana saja, oleh siapa saja, ya, hendaklah kita sambut dengan bacaan sholawat. Kalau kita diem saja, berarti kita orang yang pelit. Nah, kalau kita pelit, nanti di akhirat kita tidak bisa menyaksikan Rasulullah. Kalau tidak menyaksikan Rasulullah, ya kita termasuk celaka. Nah, karena nanti yang bisa mensyafaati itu kan Rasulullah. Nah, makanya sekali lagi mari, ya, di mana saja, kapan saja, kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, ya, iringi dengan bacaan sholawat. Nah, kemudian wa'an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi terkait dengan keutamaan sholawat ini, rawinya yang meriwayatkan itu orang-orang dekat Rasulullah, ya. Kayak tadi itu Tolhah juga pas masuk ke rumah Rasulullah, Aisyah itu istri Rasulullah, Anas bin Malik ini anak sejak kecil, ya, dia selalu ada di samping Rasulullah, ya, suka bantu-bantu di rumah Rasulullah. Di orang-orang dekatnya Rasulullah yang meriwayatkan keutamaan sholawat ini. Qala, Anas berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dengan satu kali sholawat, dan itu dilakukan lailatal jumu'ati, pada malam Jumat. Malam Jumat itu Kamis ba'da maghrib, itu sudah malam Jumat. Jadi kalau dalam kalender Hijriyah, pergantian hari itu bukan jam 12 malam, tetapi jam maghrib. Jadi kalau sebelum maghrib itu Kamis, maka sesudah maghrib itu sudah Jumat. Jadi kalau disebut Lailatul Jum'ah itu ya berarti Jumat malam. Jumat malam itu bukan Jumat malam Sabtu, bukan. Tapi yang biasa kita sebut Kamis malam Jumat. Kalau kita pas Kamis malam Jumat itu membaca sholawat satu kali saja, au yaumal jumu'ati, atau pada hari Jumatnya, jadi siangnya, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan memenuhi bagi orang tadi 100 hajat min hawaijid akhirah, dari hajat-hajat akhirat, ya. Satu kali saja dibaca di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan memenuhi hajat kita 100 hajat dari hajat akhirat. Nah, kalau kita menemukan hadis keterangan yang seperti ini, itu jangan kemudian apa yang mungkin, wong cuma satu sholawat aja kok sampai dibalas 100 hajat. Ketika kita bilang tidak mungkin atau apa mungkin, itu karena kita ngelihat amalan kita. Padahal yang dimaksud dalam hadis ini bukan menjelaskan amalan kita, tapi menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah. Loh, kalau amal kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, ya. Amal kita itu tidak ada apa-apanya, tapi rahmat Allah itu sangat luas, sehingga amal yang hanya sedikit itu oleh Allah dibalas dengan balasan yang luar biasa. Ya, jadi gitu, ya, cara memahaminya begitu, supaya jangan ada pertanyaan apa yang mungkin, apa enggak itu
nggak berlebihan. Itu sokeh apa enggak? Biasa ujung-ujungnya begitu. Ya, ujung-ujungnya begitu. Itu karena orang tadi terbiasa transaksi, ya. Sehingga dengan Allah pun juga dianggap kayak transaksi gitu. Kalau sedikit ya balasannya sedikit gitu. Padahal yang maksud keterangan ini tidak seperti itu cara berpikirnya. Allah itu sangat luas karunia-Nya, sehingga amal hambanya yang sangat sedikit saja oleh Allah dibalas dengan balasan yang luar biasa. Mungkin amal kita tidak bisa menjangkau rahmat Allah, tapi rahmat Allah bisa menjangkau kita. Ya. Makanya kayak dalam hadis-hadis yang sering kita baca, orang masuk surga itu kan karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Karena kalau amal kita cuma seberapa, ya, selama-lamanya kita beramal, seumur hidup kita paling berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Sementara surga yang Allah berikan sebagai balasannya itu selama-lamanya. Harusnya kalau cuma berdasarkan amal, kalau orang itu beramalnya 10 tahun, ya udah mau surga 10 tahun saja. Ya. Kalau seandainya orang mau surga karena amalnya, kalau dia beramal soleh hanya 10 tahun, mestinya dia mau surga hanya 10 tahun. Tapi Allah membalasnya selama-lamanya. Itu menunjukkan betapa rahmat Allah itu sangat luas. Termasuk dalam fadilah bacaan sholawat. Satu kali baca, ya, di hari Jumat itu Allah akan memenuhi 100 hajat di akhirat. Nah, kemudian di samping ini menjelaskan tentang keutamaan sholawat, juga keutamaan hari Jumat. Ya, hari Jumat itu hari yang terbaik dalam satu pekan, ya, dalam satu minggu. Disebut Sayyidul Ayam, karena hari Jumat ini banyak keistimewaannya. Salah satunya itu ada yang namanya sa'atul ijabah. Saat yang apabila kita berdoa pada saat itu akan diijabah oleh Allah. Cuma tepatnya jam berapa itu oleh Allah dirahasiakan. Mengapa dirahasiakan? Supaya seluruh jam-jam yang ada di hari Jumat itu kita manfaatkan semuanya. Nah, seandainya oleh Allah dikasih tahu 1 jam yang ijabah itu ba'da maghrib, mungkin Bapak ibadahnya pas ba'da maghrib saja, atau sepertiga malam, mungkin hanya ibadah sepertiga malam. Tapi kalau dirahasiakan, pokoknya 24 di hari Jumat itu ada 1 jam yang diijabah oleh Allah, maka Bapak akan mencarinya, ya, mencarinya dalam 24 jam. Nah, itu kemudian berdasarkan pengalaman orang-orang soleh, mereka mendapatkannya itu ya beda-beda. Ada yang menemukan sa'atul ijabah itu ba'da maghrib, ada yang menemukannya ba'da isya, ada yang menemukannya menjelang pagi, ada yang menemukannya saat sholat Jumat, pada saat antara khutbah pertama dan khutbah kedua, macam-macam. Supaya apa? Sekali lagi, supaya 24 jam di hari Jumat itu dimanfaatkan semuanya. Dan ini sudah menjadi tradisi karena ini ajaran yang sangat terkenal di masyarakat kita. Itu kalau malam Jumat di mana-mana bacaan perkumandang bacaan sholawat, di masjid-masjid, di musola-musola, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Nah, kemudian wasalasina min hawaijid dunya, di samping 100 hajat di akhirat juga ada lagi 30 hajat dari urusan dunia. Tidak hanya di akhirat saja balasan, di dunia juga dibalas. Kemudian wayab asu, dan Allah mengutus ilayya kepadaku Nabi Muhammad, maksudnya malakan seorang malaikat, yadkhulu alayya, yang masuk menemuiku, fi qabri, di kuburku, wayuh biruni, kemudian malaikat itu memberi kabar kepadaku bismihi, dengan namanya orang yang baca sholawat, wa nasabihi, dan nasabnya, wa asyirotihi, dan keluarganya. Fa'aktubuhu, kemudian aku menulisnya, inti, di sisiku, fi sohifatin, dalam lembaran baydoa yang putih. Jadi di samping akan Allah penuhi hajatnya 100 hajat di akhirat, 30 hajat di dunia, juga ada malaikat khusus, ya, yang tugasnya sebagai kurir, ya, untuk menemui Rasulullah, melaporkan, ya Rasul,
malam Jumat ini hambamu yang bernama si Fulan, anaknya si Anu, begitu nasabnya disebutkan. Itu yang suaminya Anu itu, terus ya bapaknya, jadi disebutkan semuanya. Jadi nama dia, nama nasabnya, dan nama keluarganya. Kemudian setelah dilaporkan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah ditulis. Ya, ditulis. Tapi Rasulullah nulisnya kan di alam kubur. Kalau di dunia memang Rasulullah ditampilkan sebagai seorang nabiyil ummi, ya, nabi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, dalam arti nabi tidak punya keahlian untuk menulis, tapi bukan berarti tidak bisa menulis. Itu disengaja hikmahnya untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu memang wahyu Allah. Seandainya Rasulullah pandai membaca, pintar nulis, orang akan menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah. Tapi kalau sudah di alam kubur bisa saja Rasulullah nulis. Rasulullah akan menulis umatnya yang membaca sholawat Nabi berdasarkan laporan dari malaikat tadi itu. Ya. Yang ditulis nama dia, nama nasabnya, dan nama keluarganya. Yang baca satu orang, yang ditulis bersama nasabnya dan keluarganya. Jadi kalau nasabnya itu ya bapaknya, kakeknya, terus orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya gitu. Kalau keluarga ya anak, istri, itu keluarga. Ditulis di lembaran yang putih. Waqala, dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikatan malaikat sayakhina yang selalu berkeliling, yuballighuna, mereka menyampaikan ilayya, kepadaku, menyampaikan sholawatnya orang, yusolli, yang membaca sholawat alayya, kepadaku, fi masarikil ardi, di bagian bumi, wa sebelah timur, wa magharibiha, dan bagian bumi sebelah barat. Jadi terkait dengan keagungan dan kemuliaan sholawat itu sampai Allah memiliki malaikat yang ditugaskan untuk keliling, ya, dari bumi bagian timur sampai bumi bagian barat. Untuk apa keliling itu? Mencari orang-orang yang membaca sholawat. Jadi sampai segitunya, ya, Allah menugaskan malaikat khusus untuk keliling dari bumi bagian timur sampai bagian barat, mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah kula yaumi Jum'atin, setiap hari Jumat. Membacanya sama nina marrotan 80 kali, ya, sama nina marrotan, membacanya 80 kali. Gufirat, maka akan diampuni lahu, baginya apa, dzunubu samanina sanatan, dosa-dosanya selama 80 tahun. Bacanya cuma 80 kali, dosanya diampuni 80 tahun. Sama tadi itu cara memahaminya, ya. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, ya. Jangan apa ya, mungkin cuma 80 kali aja kok sampai menghapus dosa 80 tahun. Tidak mungkin, itu kan pikiran manusia, ya. Tapi kalau rahmat Allah mungkin saja. Contohnya tadi itu loh, ada orang amal solehnya cuma 10 tahun dimasukkan surga selama-lamanya. Ya, kalau menurut pikiran kita kan mestinya kalau amal solehnya 10 tahun, masuk surganya ya 10 tahun saja supaya imbang. Pikiran kita kan begitu, ya. Pikiran kita kan pikiran pedagang begitu. Tapi kalau Allah tidak, ya. Allah bisa dengan amalan yang sedikit, Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Ini membaca sholawat 80 kali di hari Jumat, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya 80 tahun. Nah, sholawatnya bagaimana redaksinya? Terserahlah, sekarang banyak, ya. Redaksi sholawat itu banyak sekali, ya. Di samping yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat itu juga pada menyusun redaksi sholawat. Para ulama juga menyusun redaksi sholawat. Banyak, silahkan milih. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man sholla, barang siapa yang baca sholat alayya kepadaku, ta'ziman, karena mengagungkan li haqqi, pada hakku. Jadi niatnya membaca sholawat itu untuk memenuhi hak keagungan Rasulullah, bukan karena ingin mendapatkan balasan-balasan tadi, ya.
Jadi tadi kan dijelaskan balasan yang disediakan. Maka bisa jadi kemudian orang baca sholat itu karena ingin dapat balasan. Itu ya udah baik sebenarnya, tapi kan ya ada yang lebih baik. Apa itu? Ketika seorang membaca sholawat itu karena ingin memenuhi haknya Rasulullah untuk diagungkan, atau dia membacanya sholawat karena mencintai Rasulullah. Nah, orang itu kalau udah cinta tentu tidak ada transaksi lagi kan ya. Masa bilangnya cinta kok apa-apa minta dikasih imbalan. Nah, berarti kalau tidak dikasih imbalan terus dia tidak cinta. Nah, terhadap Rasulullah juga begitu ya. Walaupun tadi di beberapa hadis, beberapa riwayat para sahabat, para orang-orang dekat Rasulullah dijelaskan tentang keutamaan fadilah sholawat, tapi berikut ini kita diingatkan, kalau baca sholawat jangan karena ingin mengharapkan balasan, imbalan, keutamaan, tapi hendaklah sholawatmu itu karena memenuhi haknya Rasulullah, keagungan Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah. Itu tentunya yang paling tinggi nilainya seperti itu ya. Khalaqallahu ta'ala, maka Allah akan menciptakan min dzalikal qauli, dari ucapan atau bacaan sholat tadi, menciptakan malakan seorang malaikat. Jadi bacaan sholawat yang dilakukan karena cinta kepada Rasulullah, karena ingin memenuhi haknya Rasulullah, mengagungkan haknya Rasulullah, maka bacaan sholat itu oleh Allah akan dirubah wujudnya menjadi seorang malaikat yang sangat besar ya. Ahadu janahaihi, salah satu sayap keduanya malaikat itu bil masriki, di sebelah timur. Wal akharu, sedangkan sayap yang satunya lagi bil maghribi, di sebelah barat. Untuk menggambarkan betapa satu malaikat ini sangat besar sekali ya. Sayapnya aja yang satu di bumi bagian timur, yang satu di bumi bagian barat. Warijlahu, sedangkan kedua kakinya malaikat ini maghruzatani, dimasukkan keduanya fil ardi, ke dalam bumi, asabiati, yang 7 ya. Jadi sayapnya meliputi bumi timur, bumi barat, kakinya tembus sampai ke bumi yang ke-7. Wa unukuhu, sedangkan lehernya malaikat ini yang diciptakan dari satu sholawat tadi, itu tahtal arsy, di bawah arsnya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, sholli ala abdi kama sholla ala nabiyyi. Wahai malaikat, beristighfarlah, mohon mohonkan ampunan kepada hambaku yang dia telah membaca sholawat kepada nabiku. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat tadi untuk bersolawat. Nah, sholawat yang dilakukan oleh malaikat itu adalah memohonkan ampunan gitu. Kemarin sudah kita jelaskan kan ya, sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya orang-orang yang beriman. Itu walaupun sama-sama disebut sholawat, tetapi beda. Kalau Allah bersolawat, maknanya Allah melimpahkan rahmat keagungan. Kalau sholawatnya malaikat, malaikat memohonkan ampunan. Nah, kalau sholawatnya manusia, kita ini itu berdoa atau memuji Rasulullah. Maka di sini sholli ala abdi kama sholla ala nabi. Wahai malaikat, bersolawatlah kepada hambaku sebagaimana hambaku telah bersolawat kepada nabiku. Maknanya, malaikat, beristighfarlah, artinya mohonkanlah ampunan dengan bacaan istighfar untuk hambaku yang telah membaca solawat kepada nabiku. Fahuwa yusolli alaihi ila yaumil kiamat. Kemudian malaikat itu akan terus membaca solawat sampai hari kiamat. Luar biasa ya, luar biasa. Di solawat kita oleh Allah akan diubah menjadi malaikat ya, yang malaikat itu akan selalu memohonkan ampunan kepada kita sampai kiamat. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, telah bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla wahaba, memberikan ampunan lakum pada kalian, dunubakum, atas dosa-dosa kalian,
Intal istighfari, ketika istighfar. Ya. Jadi ketika malaikat tadi membaca sholawat, berarti sedang istighfar, maka dosa-dosa hambanya diampuni oleh Allah. Faman istaghfarallaha, barang siapa yang beristighfar kepada Allah biniyati shadiqatin, dengan niat yang benar, ghafara, maka diampuni lahu bagi si orang tadi. Waman qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah rujiha, maka akan diunggulkan apa mizanuhu, timbangan kebaikannya. Artinya lebih berat, maksudnya lebih unggul kualitasnya. Waman sholla alayya, dan barang siapa yang bersolat kepadaku kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah, maka aku akan menjadi penolongnya pada hari kiamat. Ini salah satu keistimewaan bacaan sholawat. Jadi Allah berfirman, nah, Rasulullah bersabda, Allah telah memberikan ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian ketika kalian sedang istighfar. Maka barang siapa yang beristighfar dengan niat yang benar, Allah mengampuni dosa-dosanya. Terus kalau dia baca la ilaha illallah, maka timbangan kebaikannya akan dimenangkan, ya, akan dimenangkan dibanding dengan timbangan keburukannya. Terus kalau dia baca sholawat, ya, maka orang yang baca sholat itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat. Maka sekali lagi saya sampaikan, apapun torikohnya, wiridan yang selalu dibaca itu 3, Pak. Yaitu istighfar, kemudian sholawat, sama la ilaha illallah. Udah Bapak lihat nanti, amalan torikoh apa saja, 3 itu tidak ada yang ditinggalkan. Walaupun mungkin yang beda itu sholawatannya, redaksinya yang beda, ya, tapi semuanya amalannya itu, ya. Jadi sholawat, istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Yang lain itu ya sebagai pelengkap. Nah, tapi yang 3 ini menjadi menu wajib. Nah, menu wajib dalam berzikir itu istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashian lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.